kita semua. Saya Faisal Fadilan Nur Ihsan, Esos MSI, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi Politik. Bobot dari mata kuliah Komunikasi Politik adalah 3 SKS. Mata kuliah Komunikasi Politik ini diikuti oleh mahasiswa tingkat 2, yaitu semester 4. Video yang saya buat ini untuk melengkapi syarat sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Mata kuliah Komunikasi Politik memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan secara sistematis, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ilmu politik, yaitu Komunikasi Politik, antara lain: pertama, mahasiswa mampu menganalisis kasus berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, dan model-model dalam komunikasi politik. Kedua, mahasiswa mampu memahami kaitan antara komunikasi dan politik. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan proses komunikasi politik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan beberapa bentuk komunikasi sebagai strategi dan taktik komunikasi politik. Dalam pembelajaran atau dalam perkuliahan mata kuliah ini, pendekatan DAE, DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, tercermin dalam hal berikut ini. Mata kuliah ini disampaikan secara tatap muka langsung atau offline. Dalam agenda perkuliahan tatap muka langsung ini, mahasiswa akan diajak untuk mengambil peran lebih sebagai pembelajaran. Praktik-praktik komunikasi baik dengan audiens yang terbatas maupun dengan audiens yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Tentu ada saja di era teknologi informasi ini, mahasiswa juga perlu untuk mengetahui dan terampil melakukan komunikasi secara termediasi. Mahasiswa akan melatih keterampilannya dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Karena tentu saja ada perbedaan antara komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui lisan dan komunikasi secara tidak langsung melalui tulisan. Dalam proses perkuliahan, interaksi dibangun secara cair. Dosen mengambil peran sebagai fasilitator yang mengatur lalu lintas diskusi sepanjang masih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat bertanya kapan saja kepada dosen di tengah-tengah perkuliahan atau bisa juga di akhir perkuliahan.
Diskusi-diskusi tidak dibatasi di ruang kelas. Mahasiswa dapat mengoptimalkan WhatsApp group yang telah dibuat untuk berinteraksi atau dapat berdiskusi secara langsung dengan dosen di luar jam perkuliahan. Adapun untuk sistem penilaian dilakukan secara objektif, memenuhi formulasi yang telah disepakati. Dalam penilaian ada beberapa aspek, yakni yang pertama aspek kognitif. Aspek kognitif meliputi besaran 50% yang terdiri dari komponen kuis, UTS, dan UAS. Yang kedua, penilaian juga berdasarkan project based learning yang juga besarannya 50%. Komponen dalam project based learning ini antara lain komponen praktik komunikasi atau presentasi dan case method. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan sanggahan bila dirasa ada kekeliruan dalam penilaian. Saya akan menampilkan cuplikan perkuliahan komunikasi politik yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang kembali di mata kuliah komunikasi politik. Ini adalah pertemuan ke-12 dari perkuliahan kita di semester ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan terkait dengan kampanye. Baik, apa itu kampanye? Bagaimana kampanye dilakukan dan apa tujuan dari kampanye? Next. Teman-teman pernah lihat foto ini? Ini adalah foto atau gambar yang menunjukkan kampanye dua kandidat calon presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Kita tahu pada waktu itu ada Donald Trump dan Hillary Clinton yang berkontestasi untuk memperebutkan Amerika One. Trump dan Hillary datang dengan jargonnya masing-masing dan tentu saja jargon itu sangat berpengaruh ya di dalam masa kampanye. Oke. Tahun 2014 ada Jokowi JK dan Prabowo Hatta yang berkompetisi untuk memperebutkan RI 1 dan keduanya datang dengan jargonnya masing-masing. Apa itu kampanye? Ada dua definisi kampanye. Pertama diajukan oleh Roger dan Storey. Roger dan Storey mengatakan bahwa atau mendefinisikan bahwa kampanye itu serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada publik dan kemudian kampanye dilakukan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, definisi atau pengertian yang diajukan oleh Parrott dan Paul. Mereka menyatakan atau mendefinisikan kampanye sebagai suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi khalayak yang telah ditetapkan. Pengertian kampanye secara umum. Oke. Jadi dari kedua pengertian ini, dari kedua definisi ini, kita dapati beberapa ciri dari kampanye. Yang pertama, kampanye itu dia adalah tindakan komunikasi. Artinya ada interaksi dalam kampanye. Yang kedua, kampanye itu bertujuan untuk mempengaruhi khalayak, menciptakan efek tertentu kepada target, kepada khalayak, kepada publik.
Yang ketiga, ciri dari kampanye adalah ada waktu. Ada waktu yang ditetapkan. Itu 3 hal ciri kampanye berdasarkan definisi Roger dan Storey dan Paul dan Parker. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis kampanye. Tadi kita melihat definisi kampanye secara umum. Kita lihat sekarang jenis-jenis kampanye. Jenis-jenis kampanye itu ada 3. Ada 3 jenis kampanye. Yang pertama adalah product oriented kampanye. Product oriented kampanye ini merupakan kampanye yang berorientasi pada produk tertentu, dan umumnya kampanye ini dilakukan di lingkungan bisnis. Kita sebut saja kampanye produk ini sebagai iklan. Anda pernah lihat iklan sabun, mobil, motor di televisi, atau iklan di media sosial, AdSense, seperti itu? Itu merupakan kampanye yang berorientasi pada produk. Yang kedua adalah candidate oriented campaign. Kampanye yang berorientasi pada kandidat, pada orang. Kampanye yang kedua ini diartikan sebagai kampanye yang orientasinya pada umumnya itu ditautkan oleh hasrat untuk memperoleh kekuasaan. Nah, kita katakan kampanye jenis ini, kandidat oriented kampanye ini sebagai kampanye politik. Semua kampanye yang berorientasi untuk meraih tujuan tertentu, terutama dalam hal politik, itu adalah kampanye politik. Kampanye yang bertujuan untuk meraih kekuasaan, itu adalah kampanye politik. Oke. Yang ketiga, ideologically campaign. Ini adalah kampanye ideologi. Kampanye yang orientasinya pada tujuan-tujuan yang sifatnya khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Atau disebut juga sebagai social change campaign. Atau dalam bahasa lain, ideologically campaign ini adalah kita katakan sebagai propaganda. Kampanye yang berorientasi perubahan sosial. Oke. Misalnya kampanye tentang pentingnya atau perlunya kita menjaga kelestarian alam, seperti itu. Atau kampanye tentang hak-hak perempuan, kampanye tentang hak-hak minoritas. Oke. Seperti itu. Ini adalah 3 jenis kampanye. Selanjutnya kita lihat ada perbedaan mendasar antara kampanye dengan propaganda. Kita melihat perbedaan kampanye dan propaganda dari 6 aspek. Aspek yang pertama, waktu. Yang kedua, dari sifatnya. Yang ketiga, tujuannya. Kemudian, modus penerimaan pesan, modus tindakan, dan kepentingan. Kita lihat yang pertama, waktu. Dari segi waktu, kampanye itu terikat. Kampanye itu terikat dan dibatasi waktunya. Kampanye politik misalkan, ya ada rentang waktu tertentu yang digunakan untuk kampanye politik. Minggu pertama bulan A sampai minggu kedua bulan B, misalnya seperti itu. Jadi nggak terus-terusan kandidat itu ada dalam posisi berkampanye. Dia diatur.
oleh apa yang mengaturnya? Oleh lembaga pemilu melalui undang-undang, misalkan peraturan kampanye dan lain sebagainya. Itu. Jadi kampanye itu ada apa? Ada keterikatan dengan waktu, ya. Lalu propaganda itu dalam waktu dia cenderung samar-samar. Propaganda bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Ada unsur spontanitas dalam propaganda. Oke. Kemudian aspek yang kedua dari perbedaan antara kampanye dan propaganda adalah dari sifatnya, sifat gagasan. Kampanye bersifat lebih terbuka dan bisa diperdebatkan oleh publik. Kampanye itu sifatnya terbuka dan bisa diperdebatkan oleh publik. Sementara propaganda sifatnya tertutup. Biasanya khusus untuk kalangan-kalangan tertentu. Dalam hal misalkan propaganda ideologi tertentu, bisa jadi ideologi sosialisme, ideologi liberalisme, islamisme dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, tujuan dari kampanye itu spesifik dan variatif. Tegas, spesifik dan variatif. Tujuan dari kampanye politik misalnya itu jelas. Tujuannya untuk kampanye politik untuk tujuan dari kampanye politik untuk meraih kekuasaan, untuk mendapatkan suara konstituen, untuk mendapatkan kekuasaan. Oke. Itu jadi tujuannya jelas. Kemudian sementara itu propaganda mereka itu umum dan ditujukan untuk mengubah sistem kepercayaan. Itu saja. Jadi propaganda itu memang tidak ditujukan untuk meraih kekuasaan. Propaganda ditujukan hanya untuk mengubah keyakinan, mengubah sistem nilai yang diyakini oleh seseorang. Iya. Mengubah sudut pandang, mengubah perspektif. Sifatnya halus dan sama-sama. Tujuannya juga propaganda ya tidak perlu selalu meraih kekuasaan. Cukup orang tahu dan kemudian berpihak kepada kita pun itu sudah menunjukkan bahwa propaganda yang kita lakukan itu berhasil. Orang tidak perlu memilih kita ketika kita melakukan propaganda, ya. Orang cukup meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu, opini yang kita sampaikan itu benar, itu sudah menandakan bahwa propaganda kita berhasil. Seperti itu. Oke. Kemudian aspek yang keempat dari perbedaan antara kampanye dan propaganda adalah mengenai modus penerimaan pesan. Untuk kampanye, persuasi dilakukan secara persuasi, sementara untuk propaganda dia melibatkan paksaan. Jadi ada unsur paksaan juga dalam propaganda itu. Dalam propaganda ada unsur paksaan, terutama apabila propaganda ini dilakukan oleh negara. Ada unsur paksaan, ada unsur koersi. Seperti itu. Misalnya propaganda yang pernah dilakukan oleh Nazi di Jerman, partai Nazi di Jerman di pertengahan abad ke-20 yang lalu. Ada 3 tujuan kampanye. Tujuan kampanye yang pertama adalah kampanye itu biasanya
diarahkan untuk menciptakan perubahan pada pada pengetahuan kognitif. Jadi kampanye dilakukan untuk menciptakan perubahan pada tatanan kognitif, pada tingkat pengetahuan. Orang yang awalnya tidak mengenal kita itu setelah kita melakukan kampanye secara persuasif diharapkan mengenal kita, mengetahui keinginan-keinginan kita, mengetahui tujuan-tujuan kita. Seperti itu. Itu tujuan dari kampanye pertama. Jadi mengubah tatanan pada pengetahuan kognitif seseorang atau sekelompok orang. Dan pada tahapan atau pada tujuan ini, pada tujuan menciptakan perubahan ini, tentu diharapkan selain orang itu tahu kita, misalnya kita ini seorang kandidat politik, seorang calon anggota legislatif, diharapkan tidak hanya mengetahui kita, tapi juga orang itu yakin pada kemampuan kita, kepada kapasitas kita, kepada kompetensi kita. Seperti itu. Jadi sampai di sana tujuan dari kampanye itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari kampanye adalah perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, kemudian rasa suka, kemudian kepedulian dan keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Jadi tujuan yang kampanye yang kedua adalah mengubah sikap, mendorong munculnya rasa simpati dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan dari kampanye adalah mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kampanye itu dia terikat pada waktu. Maka perubahan yang diinginkan melalui kampanye itu juga perubahan yang terukur. Dalam waktu 2 bulan masyarakat ini harus, kalau kita sebagai calon anggota legislatif, ya masyarakat harus mengenal kita. Jadi ada ukuran tertentu itu. Karena kampanye itu terbatas waktu, maka tujuannya pun terukur. Baik, ada pertanyaan? Silakan terkait kampanye atau kampanye politik, iklan politik dan propaganda. Silakan dari yang telah saya sampaikan tadi. Oke, siapa? Devina. Oke, Devina. Jadi itu ada yang pas record masa lalu ini dari kandidat kampanye. Terus kalau misalkan orang yang punya masa lalu image yang buruk kan bakal menghambat ke kampanye. Biasanya orang-orang yang kayak gitu kan gimana gitu buat memperbaiki image-nya, terus nggak akan mungkin kan malah jadi mundurin nggak jadi kampanye. Oke. Kandidat-kandidat yang berkampanye tidak semuanya memiliki past record yang baik, yang positif. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan yang publik ingat dari kandidat atau seorang kandidat politik ya. Biasanya para kandidat politik yang memiliki masa lalu yang kurang baik, mereka akan mencoba untuk menjelaskan kepada publik hal ihwal tentang apa yang mereka lakukan di masa lalu, dan kemudian berakhir dengan permintaan maaf sebetulnya. Biasanya seperti itu kan, para politisi, kandidat politik, mereka meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Silakan. Oke, siap. Siapa? Nurul. Oke, Nurul. Gimana sih calon kandidat dapat memastikan bahwa pesan kampanye mereka tidak hanya berupa retorika kosong, tetapi juga memiliki substansi dan masyarakat?
kampanyenya itu harus direncanakan dan terukur, dan targetnya itu terukur. Seperti dari sifat kampanye itu sendiri kan, dia punya target tujuan yang terukur. Jadi apa program yang dia tawarkan, berapa lama program itu akan dilaksanakan, diimplementasikan, dan hasil akhir dari program itu apa. Jadi ada ukuran-ukuran supaya kampanye politik itu tidak hanya menjadi retorika-retorika yang hampa. Terus ada perencanaan, implementasi, dan tujuan akhir. Seperti itu terkait dengan kampanye. Oke, silakan. Kita bisa tahu perbedaan dari kampanye dan propaganda, terus kita juga bisa tahu faktor-faktor yang menentukan kampanye itu apa saja, lalu aspek-aspek ya di dalam kampanye dan propaganda itu apa saja. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Anak ya, silakan. Bapak yang jadi kalau menurut saya kampanye tidak hanya sekedar kampanye politik saja, ada berbagai aspek tentang kalau juga ada tentang menjadi calon kandidat juga ada. Yang lain silakan. Risa, ya. Mungkin dari semua yang saya tangkap bersama seperti anak-anak geografi, tapi kita insight yang benar-benar itu tuh ter-highlight buat saya ketika dari pertanyaan tadi. Jadi setelah diajukan pertanyaan dan pengembangan materi, kalau di kampanye politik itu menurut saya yang benar-benar berpengaruh dan tindak luar itu ketika dukungan partai politik itu sendiri. Partai politik itu sendiri yang mendorong nanti image si kandidatnya dan lain-lain itu hal yang paling important lah. Jadi ketika punya partai politik, nggak seorang kandidat sehebat apapun menurut saya nggak ada yang salah dengan sebuah partai atau partai yang nggak mendukung atau memiliki power saya, itu di situ gitu yang nantinya bakal, kalau buat saya ya, dari pandangan saya, menyukseskan atau enggak. Oke. Terima kasih Risa. Silakan. Baik teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya di kelas kali ini, kelas komunikasi politik pertemuan ke-12. Minggu depan kita akan membahas tentang komunikasi organisasi. Semoga yang telah saya sampaikan tadi terkait dengan kampanye, khususnya kampanye politik, bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.